Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Teman-teman, kali ini kita akan meneruskan kajian kitab. Kalau yang kemarin Al-Adab Al-Mufrad, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Kita selah untuk sekarang ini kitab Tanbihul Mukhtarin Awakhir al-Qarnil Ashir ala ma khalafu fihi salafahum at-tahir. Tanbihul Mukhtarin gitu aja ya, kalau nyebut mudahnya itu. Oke, pelajaran yang bisa kita ambil dari kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Sya'rani ini adalah wa min akhlaqihim, gitu ya. Akhlaknya para ulama salaf itu apa saja sih sehingga mereka itu pantas menjadi warasatul anbiya, gitu ya, pewaris ajaran para nabi. Mahabbatuhum litaqdimi muridihim khidmatallahi ta'ala ala khidmatihim, gitu ya. Mahabbatuhum, jadi mereka itu suka, gitu ya, suka untuk ini ya, taqdimu muridihim khidmatallah. Itu kalau saya memahaminya, ini bisa dilihat ya dari teks ini. Mungkin saya ingin mengatakan mereka itu ingin senantiasa mengajari murid-muridnya, muridihim ya, untuk berbakti kepada Allah melalui gitu ya, ala khidmatihim, gitu ya, dengan berbakti kepada mereka, para guru-gurunya itu. Maksudnya katakan ulama salaf itu adalah guru-guru, gitu ya. Maka guru-guru tersebut, bagian dari akhlak mereka adalah mengajari muridnya untuk senantiasa berkhidmah kepada Allah. Lalu bagaimana sih berkhidmah kepada Allah itu? Caranya salah satunya adalah berkhidmah kepada guru-guru itu, gitu ya. Maka mungkin di sini kita bisa melihat ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya. Tapi mungkin sebagiannya adalah dari sini kita bisa melacak bagaimana genealogi baik pemikiran atau praktek yang terjadi di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama ya, terutama NU. Sedemikian mereka memberikan perhatian kepada penghormatan kepada guru-gurunya, yaitu ya, ada kawan saya ya saya tidak perlu menyebutkan nama, tapi beliau adalah panutan kita semua di kelas ya. Karena beliau berasal dari Madura, karena di Madura itu masya Allah kental sekali dengan NU ya, sehingga salah satu ajaran tadi itu yang berkaitan dengan penghormatan kepada guru-guru. Ketika gurunya itu, gitu ya, itu sebenarnya keluarganya ya, sebenarnya kakak ipar, tapi ya memang gurunya ya, kan mengajar di kelas. Jadi teman saya itu punya kakak ipar, dan kakak ipar itu kebetulan ditugaskan untuk mengajar dia dan kita semuanya gitu. Masya Allah. Ketika di luar, maksudnya selain yang ngajar itu kakak ipar beliau tadi itu, aktif sekali, kritis sekali. Tetapi ketika kakak iparnya yang ngajar, jadi diam 1000 bahasa. Ya mungkin ada alasan lain, tetapi mungkin salah satunya adalah saking takzimnya kepada guru. Tapi saya pikir kalau menurut Pak Kures itu takzim kepada guru itu tidak lantas dimaknai sebagai dia merunduk gitu ya, tanpa berani memandang wajah guru. Kan memang ada ya beberapa teks-teks yang mengatakan seperti itu. Bentuk penghormatan seorang murid kepada guru adalah ketika bertemu merunduk, tidak sampai memandang wajah, apalagi bertanya, gitu ya. Nah itu, gitu ya. Ya itu, ini ya tentu terbuka terhadap berbagai pandangan lain ya. Kita menghormati itu, perbedaan penafsiran. Tetapi yang dikatakan oleh Pak Kures bahwasanya penghormatan terhadap guru itu tidak ada yang tidak ada yang meragukan kebenarannya. Itu bernilai universal ya. Karena kita sudah dikasih ilmu, ditransferi ilmu, wajar dong kita hormat. Nah, itu disebut sebagai nilai universal. Itulah yang disebut sebagai khair, gitu ya, khair, gitu ya.
ya'muruna bil bukan ya'muruna bil khair ya. Khairu ummah kan banyak juga ya kata-kata khair dicantumkan dalam ayat Al-Qur'an. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Nah itu ya, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf. Kan gitu ya. Wa yanhauna 'anil munkar. Jadi itu memang ada rahasia ya, kenapa yad'una ilal khair. Terhadap kebaikan yang universal itu kita cukup menyerukan. Tetapi ketika bicara ma'ruf pakai kata amr, wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu panjang ceritanya ya. Sebenarnya saya tidak ingin membahas itu tadi itu ya, tapi karena entah ya karena konteksnya itu ya, nyebrang ke sana pembahasannya ya. Jadi intinya lah, orang dulu itu menganggap yang tadi itu merunduk tanpa bertanya itu adalah penghormatan mutlak kepada guru. Standarnya gitu, itu mungkin dulu. Nah, tetapi hari ini penghormatan terhadap guru itu berbeda. Ya, terjadi pergeseran meskipun tidak sepenuhnya ya. Justru ketika diam saja itu kadang-kadang tidak menghormati guru. Justru ketika kita bertanya aktif dengan sopan gitu ya, terlibat dalam diskusi gitu ya, itu termasuk penghormatan terhadap guru. Itulah ma'ruf. Kalau khair nilai universal, bersifat perennial, bersifat sepanjang waktu ya, menghormati guru. Nah, adapun yang ma'ruf itu bisa berubah temporal. Kalau dulu penghormatan itu bersifat merunduk, tidak bertanya, dia mendengarkan. Tapi hari ini salah satu standar penghormatan guru adalah aktif dalam diskusi itu. Nah, itu namanya khair dan ma'ruf. Nah, gitu ya. Oke, sampai situ ya tadi ya. Lah, itu hal pertama tadi yang kita dapatkan dari membaca teks tadi itu, yaitu mahabbatuhum litaqdimi muridihim khidmatallahi ta'ala ala khidmati, yaitu mereka para ulama salaf itu mengajarkan kepada para muridnya untuk berkhidmah ya, menghormati, berbakti kepada Allah. Nah, dengan cara berbakti kepada guru-gurunya. Nah, ini yang menarik saudara-saudara sekalian, faida da'au ahadan, dan ketika mereka itu memanggil seseorang dari muridnya maksudnya ya, ila hajatihim, guru itu perlu sesuatu lalu minta tolong kepada orang lain, kepada muridnya ya dalam konteks ini ya. Walam ya'ti listighalihi bitilawatil Qur'an masalan, tetapi murid itu ternyata tidak langsung datang, mungkin nggak tahu ya, sini tidak disebutkan apakah memang mendengar panggilan itu atau tidak, tetapi murid itu sedang membaca Al-Quran au bidzikrillahi ta'ala, atau sedang berzikir, kana dzalika arjah indahum min hajatihim, yang itu semuanya gitu ya, yaitu tetap membaca Al-Quran, tetap berzikir, itu lebih afdol, diutamakan untuk dilakukan daripada memenuhi hajatnya guru-guru tersebut. Nah, ini menunjukkan sedemikian rendah hati para guru-guru tersebut. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali sebab hari ini kita melihat sendiri ada, meskipun tidak semua ya, ada sebagian oknum yang memperalat muridnya. Oknum dari para guru-guru itu memperalat muridnya, mentang-mentang ia muridnya, mereka itu muridnya, lantas ia bisa mungkin memanfaatkan, disuruh sini, disuruh situ, kadang-kadang tidak disuruh belajar, tapi justru disuruh bantu-bantu saja gitu ya. Ya itu ya membantu bisa, tetapi jangan sampai menghilangkan esensi dari tholabul ilmi tersebut. Nah, itu boleh jadi selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Syakib Arsalan gitu ya. Maksudnya kita analogikan, Syakib Arsalan mengatakan bagian dari
penyebab kemunduran umat Islam adalah ada sebagian pemimpin yang merasa rakyat yang dia perintah itu memang diciptakan untuknya. Dia titisan Tuhan, karena itu rakyat itu semua harus tunduk. Nah, ada sebagian guru juga yang merasa murid-murid itu memang diciptakan untuknya. Setidaknya ketika mereka belajar, sehingga terserah saya dong, saya mau nyuruh ini itu, kamu nggak mau, oh kualat kamu ya. Ya itu saya pikir ada benarnya juga, tetapi harus proporsional. Mestinya perasaan kualat itu yang harus ada di benak muridnya, sementara perasaan untuk menyeimbangkan, mengajari murid untuk berbakti dan mengajari murid untuk belajar, itulah yang harus ada dalam benak guru-guru itu. Jangan sampai yang ada dalam benak dan pikiran murid guru itu hanya sekedar kewajiban khidmah seorang murid kepada gurunya. Itu ya kalau dianalogikan termasuk salah satu sebab kemunduran umat Islam, gitu ya. Apapun itu harus proporsional, harus moderat, gitu ya. Nah, termasuk ini suami, ada sebagian laki-laki, mereka para suami itu berpandangan bahwasanya perempuan-perempuan yang menjadi istrinya itu memang diciptakan untuknya, gitu ya. Sehingga ia bisa memerintahkan berbuat sekehendak, serah gue dong, keluar sesuka hati, ngasih uang sesuka hati, tidak membantu sama sekali pekerjaan rumah tangga, gitu ya. Apalagi kalau istrinya itu sama-sama bisa mencari nafkah. Wah, ini ya termasuk double burden bagi istri ya. Ya harus sesuai kesepakatan. Tapi jangan sampai menzalimi istri. Ya, istri juga jangan sampai menzalimi suami. Dalam konteks ini memang kalau kita persentase itu lebih banyak para suami yang merasa mereka itu karena diposisikan sebagai kepala keluarga lantas berbuat semena-mena tadi itu, sampai berpandangan istri-istri saya itu memang diciptakan untuk saya, maka terserah saya mau memerintahkan mereka. Itu kurang bijak. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari teks yang ke-42, pelajaran yang ke-42 dari kitab Tanbihul Mukhtar ini. Saya ada satu cerita yang mungkin saya sudah sebutkan. Saya sebutkan di mana-mana di pengajian, karena masya Allah itu bagi saya terkenang sekali. Dulu ketika di SMA, maksud saya di Malaysia, UAE itu kami punya seorang profesor dari Irak. Ya, masya Allah. Itu senior, profesor paling senior di departemen kami, Dr. Arif Ali Arif, Profesor Arif Ali Arif. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Dan itu terkenang sekali sampai sekarang. Beliau itu ketika kuliah, ketika tidak banyak mahasiswanya itu dipanggil di ke ruangan beliau, lalu kita disuguhi Nescafe. Beliau sampai mengatakan al-muhadharah bi Nescafe khairun minal muhadharah bidun Nescafe. Yang menarik adalah ketika sebagian dari kita ya itu berusaha untuk membantu beliau, biar kami yang membuatkan kopi ya Syekh, dauna nasna hadil qahwa, masya Allah, biar kami yang menyobek, yang mengaduk. Mereka Dr. Arif itu tidak mau, masya Allah, padahal beliau itu senior, tidak mau. Apa bilang? Ana urid an akhdumatullah. Kalau di sini yang dituliskan adalah khidmahnya seorang murid kepada gurunya, tetapi yang diajarkan oleh Dr. Arif adalah khidmahnya seorang guru kepada muridnya. Masya Allah. Ana urid an akhdumatullah. Aku ingin berkhidmah kepada murid-muridku. Tidak boleh kita itu membantu beliau membuat Nescafe untuk kita sendiri loh ya. Kalau mungkin sebagian dosen lain mungkin ya sana ngambil sendiri itu pun sudah baik ya. Nah ini insya Allah
Ana urid an akhdumatul lab. Saya ingin berkhidmah kepada murid-muridku. Beliau sopek sendiri, beliau ambilkan air, beliau seduh sendiri, beliau aduk sendiri. Astagfirullahaladzim. Waktu itu astagfirullahaladzim. Beliau berpesan juga, jadilah seperti ini, bersikaplah seperti ini kepada murid-murid nanti ya Allah. Saya juga berharap jika nanti insya Allah sudah mengajar, saya ingin tidak bersikap arogan, maksudnya itu sulit ditemui, macam-macam, jangan seperti itu ya. Itu termasuk salah satu tanda kerendahan hati kita, insya Allah semoga dapat kita terapkan. Ihdinas siratal mustaqim, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.